masih boleh masih boleh berkumpul sampai malam hari ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita berterima kasih. Karena itu, kita akan mulai persekutuan kita pada malam hari ini, persekutuan kebersamaan. Biarlah Ya. Tuhan sungguh campur tangan dalam kehidupan kita. Satu Amin. pujian akan kita naikkan bersama. Sebenarnya ini mesti Suaranya belum ada ya. Hey, birthday boy. Gosh, tension in your shoulders is off the charts. What's going on? I took my clothes and some things, and I moved out. After 17 years, my boyfriend told me he's using me. What? That's No. Yesus kawan yang sejati, daging kita yang
Ya, kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Pak Mingsing. Mari Pak. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih malam hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh sharing bersama mengenai firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan boleh terus menjadi kekuatan kami di dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sharing kami malam ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang mau sharing atau bersaksi dipersilahkan. Ya, kalau begitu kita mengangkat satu pujian lagi. Baik Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau sharing bisa nanti pada waktu kita merenungkan firman, ada sharing, ada pertanyaan, ada diskusi bisa di sana. Sekarang kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih. Kami mengucap syukur karena di penghujung bulan ini sebagai jemaat Tuhan Yesus kami boleh bersekutu bersama dalam acara kami malam ini. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mohon kiranya Roh Tuhan sendiri yang menyapa berkata-kata di dalam hati kami dari pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Berkati perenungan kami, sharing diskusi kami, supaya menjadi sukacita, kekuatan, bahkan juga teladan, bahkan pengingat bagi kami sebagai jemaat. Ini doa kami, ya Allah Bapa, bersabdalah kepada kami melalui firman tertulis, karena kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik, kita masih lanjutkan percakapan kita dari kitab Kisah Para Rasul. Saya akan membaca untuk kita bagian firman ini, Kisah Para Rasul pasal 9, bacaan kita ayat yang ke-20 sampai ayat 31. Kelanjutan dari hari Sabtu yang lalu. Tapi teks ini sangat indah bagi kita dalam kebersamaan kita sebagai satu keluarga dalam persekutuan jemaat Tuhan, baik orang tua maupun orang muda. Kita semua adalah keluarga, saudara dalam persekutuan di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jangan lupa Bapak Ibu, ini kelanjutan cerita Paulus. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus, kenapa Saulus? Kita sudah tahu dari Sabtu yang lalu. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias.
Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Itulah pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita berbicara soal persaudaraan, tapi juga kita mau melihat lingkungan-lingkungan dalam tanda kutip ya, lingkungan persaudaraan. Itu seperti apa? Kita mau belajar dari teks. Sedikit kita berbicara soal Damsyik ya. Sabtu yang lalu sudah dijelaskan apa itu kota Damsyik, ada di mana letaknya, dan sekarang ada di mana sudah dibicarakan hari Sabtu yang lalu. Nah sekarang kalau berbicara Damsyik lalu terkait dengan Kisah Rasul pasal 9, ya kita rasanya tidak bisa melupakan dua situs ini. Yang satu ialah kalau orang ke Suria sekarang atau ke Damsyik sekarang, biasanya orang Kristen akan mengunjungi lokasi tembok kota kuno yang diketahui atau dalam catatan sejarah gereja, tradisi gereja, tempat ini ditandai sebagai tempat di mana murid-murid di Damsyik menurunkan Paulus ya dengan keranjang ya, ditandai dengan benteng ini sehingga Paulus bisa selamat dan ia bisa ke Yerusalem. Kita tahu dalam bacaan kita orang-orang Yahudi di Damsyik sudah menyebar ke semua pintu gerbang kota sehingga mau keluar kemanapun Paulus pasti ketahuan. Nah oleh karena itu malam-malam kita tahu ceritanya ia diturunkan, dan ini adalah lokasi yang biasanya orang-orang Kristen mengenalnya sebagai lokasi di mana Paulus diturunkan dari benteng kota supaya bisa keluar dari kota Damsyik. Sedangkan di sebelah itu gereja kuno ya, gereja yang dibangun di lokasi yang dipercaya sebagai tempat rumah dari Ananias pada waktu Tuhan ya menyuruh menjumpai Paulus. Jadi di atas tempat di mana Tuhan memperlihatkan kemurahannya dan bersabda kepada Ananias supaya Ananias pergi menjumpai seseorang yang bernama Paulus atau Saulus, yang kita tahu Ananias sempat bersoal jawab. Kata Ananias, bagaimana aku harus bertemu dengan orang yang bernama Saulus itu? Bukankah ia dalam perjalanan ke Yerusalem karena mau membunuh semua pengikut Tuhan Yesus yang ada di Damsyik, yang berjalan dari Yerusalem ke Damsyik dan berjumpa dengan Tuhan Yesus.
Tapi kita tahu cerita di belakang kita bahwa Tuhan Yesus dalam penampakan kepada Ananias memerintahkan Ananias supaya menjumpai Paulus. Karena Paulus juga sudah melihatnya, ya, atau sudah juga mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Akan ada seorang yang bernama Ananias yang akan datang kepadanya. Jadi semua meneguhkan Paulus dan juga meneguhkan Ananias. Hingga kita tahu Ananias pergi menjumpai Paulus, meletakkan tangannya pada Paulus sehingga ia dapat melihat. Kemudian setelah diajar oleh Ananias tentang iman di dalam Yesus, lalu kita tahu Saulus dibaptis oleh Ananias. Nah sekarang selanjutnya kita mencoba memperhatikan beberapa hal penting pelajaran rohani bagi kita dalam ayat yang 19, bagian B, bacaan yang ada di teks kita, sampai dengan ayat yang ke-22. Ayat 19b dikatakan Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap, membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Saulus menerima panggilan Tuhan, ya, percaya dan dibaptis atau menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus, ya, hal penting berikutnya ialah, karena kita bicara lingkungan persaudaraan, maka hal penting berikutnya yang sangat menonjol dalam teks yang kita baca ayat 19-22 ialah sambutan dari sesama orang Kristen bagi Paulus sebagai bagian dari anggota keluarga. Ya, sebagaimana judul dari perikop ini, ya, Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Ciri mendasar dari orang Kristen ialah iman pada Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang berikutnya ialah orang Kristen itu adalah orang yang pasti menyaksikan Kristus. Karena menyaksikan Kristus itu adalah bagian penting dari orang Kristen. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Jadi kalau ia adalah orang Kristen, ia pasti akan menunjukkan tanda-tanda ciri-ciri orang Kristen. Dan itu menjadi kesaksian. Kalau kita lihat dalam teks. Tapi searah dengan tema kita, saya mau berkata bahwa sambutan sesama orang Kristen itu penting bagi Saulus. Bayangkan kalau Saulus mempercayai Tuhan, tapi orang Kristen di Damsyik menolak kehadirannya. Betapa susahnya bagi Paulus. Dan kita melihat di tengah-tengah pergumulan ini, ya, Saulus itu disambut oleh teman-teman dan mereka mau mendengarnya, dan kemudian mereka juga sesama orang Kristen di Damsyik dalam cerita berkelanjutan itu berupaya untuk menolong Saulus. Bapak Ibu, saya mau berkata begini. Lingkungan persekutuan jemaat Tuhan itu penting sekali. Lingkungan yang tidak kondusif seringkali membuat orang tidak betah. Ya. Seringkali orang itu tidak merasa diterima, tidak merasa disambut. Paulus atau waktu sebelum ia melayani keluar, ya, dari Yerusalem, dikenal sebagai Paulus, dan di sini Saulus itu merasakan itu, Bapak Ibu, ketika ia ada di Damsyik. Sambutan dari orang Kristen yang ketakutan, itu kemudian mereka menyambutnya, bahkan kemudian dibaptis oleh Ananias, itu adalah sambutan yang sangat penting. Bapak Ibu, saya mau bilang begini, ada orang yang baru menjadi anggota jemaat, tidak betah dalam persekutuan jemaat, karena ia merasa tidak disambut, atau mungkin merasa dicuekin,
atau bahkan merasa mungkin tidak diterima dalam persekutuan. Dan itu seringkali membuat ada banyak orang-orang yang baru menjadi Kristen, seringkali kemudian merasa kecewa dengan orang Kristen. Kita ingat seorang tokoh besar yang pernah hidup dalam sejarah bangsa India, ya. Ketika Mahatma Gandhi datang ke gereja, ya, lalu oleh para penyambut tamu di gereja, ia tidak boleh duduk di depan karena itu untuk para majelis, dan kemudian ya bagi yang datang seperti modelnya Gandhi, ya tidak duduk di depan, dia diberi tempat yang lain. Akhirnya Mahatma Gandhi yang begitu kagum dengan ajaran Tuhan Yesus, ya, tentang khotbah di bukit, ia berkata, kalau di dalam gereja orang juga mulai berbicara soal kasta, maka biarlah saya akan tetap menjadi orang Hindu saja. Betapa pentingnya persekutuan itu, ya, lingkungan persaudaraan itu. Ya, jangankan di gereja, kita di rumah juga kalau persaudaraan itu tidak nyaman, tidak hangat, seringkali orang juga merasa tidak betah. Jika demikian, betapa pentingnya lingkungan persaudaraan. Saya senang Bapak Ibu ketika melihat orang baru datang di gereja kita semua coba menghampiri, menegur, menyapa, karena itu baik sekali. Dan itu tentu bukan hanya bicara soal memang begitulah orang Kristen, tetapi itulah teladan Alkitab. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hal-hal seperti itu ada di gereja kita dan perlu kita terus kembangkan, ya, sehingga itu menjadi hal yang indah. Selanjutnya ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25 saya baca. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Pokok percakapan kita atau tema kita bicara soal lingkungan persaudaraan. Maka 23-25 saya melihat hal yang sangat penting. Salah satunya ialah salah satu ungkapan rasa persaudaraan yang nampak jelas dalam bacaan kita ialah kasih yang diwujudkan dengan melindungi serta menolong Paulus supaya lolos dari ancaman kematian. Bapak Ibu, teks ini sedang berkata kepada kita bahwa menolong sesama yang sungguh membutuhkan itu tidak lahir dari sebuah keterpaksaan atau motivasi apapun yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh teks. Menolong orang, menolong sesama oleh karena panggilan kasih, dan orang Kristen Damsyik dapat melakukannya, ya, walaupun tentu resiko ketika mereka menolong itu ada. Saya mau berkata begini Bapak Ibu, orang Kristen itu, anak Tuhan itu, jemaat Tuhan itu, ketika melihat sesama anggota jemaat dalam kesusahan atau pergumulan, ia pasti tidak akan pernah menutup mata dan kemudian melipat tangannya untuk tidak melakukan sesuatu. Ia pasti punya rasa yang tidak dapat disembunyikan, yang akan terus bersuara di dalam hatinya. Kenapa? Karena bagaimanapun sesama anak Tuhan itu adalah saudara. Mungkin kita tidak bisa menolong dengan hal-hal yang sifatnya materi. Tapi minimal orang Kristen ketika mendengar sesama anggota jemaat dalam pergumulan, minimal ia menundukkan kepala dan kemudian berkata dalam doa, memohon supaya Tuhan menolong. Itu tidak bisa tidak. Orang Kristen pasti demikian.
Kita ketika peduli dengan sesama bukan oleh karena kita terpaksa. Dan juga bukan oleh karena ada motivasi tertentu. Tidak. Semata-mata oleh karena hati itu tidak bisa ditahan, digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang baik. Ya. Apalagi kalau kita dapat melakukannya. Orang di Damsyik yang tahu Paulus sedang terancam dan semua gerbang kota itu dijaga, mereka punya pikiran hanya satu, kasih mereka kepada Paulus yang baru percaya, tidak boleh sampai orang ini celaka. Dan malam-malam mereka menurunkannya dengan keranjang supaya Paulus dapat selamat, dan kemudian ia meninggalkan Damsyik dan pergi ke Yerusalem. Itu menurut bacaan kita. Bapak Ibu, saya mau berkata begini. Jika anggota persekutuan yang kita tahu sedang mengalami kesusahan dan pergumulan, minimal biarlah itu menjadi pokok doa kita di rumah. Sebutlah dalam waktu 1 menit, 2 menit dalam doa kita di rumah. Jika kita mendengar ada sahabat kita, saudara kita dalam pergumulan. Jadi ketika kita menerima berita itu, tentu bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan bahwa ada anggota persekutuan kita sedang dalam kesusahan, tetapi itu minimal menjadi bagian dari pokok doa kita. Tetapi jika ada di antara kita ketika mendengarkan pergumulan-pergumulan itu dan kita dapat melakukan sesuatu walaupun terbatas, lakukanlah, karena pasti itu indah. Itu prinsip atau pelajaran rohani bagi kita ketika kita membaca peristiwa yang dialami oleh Paulus ketika di Damsyik dalam ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Lanjut kok, 26. Ayat yang ke-26 saya baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Setibanya di Yerusalem, sampai ayat 30, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semua orang takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara, anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Saya tetap membawa kita dalam percakapan terkait dengan lingkungan persaudaraan seperti tema kita. Dari teks ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita merenungkan ini, bahwa pentingnya persekutuan dengan sesama anggota jemaat. Sebab bagaimanapun pertumbuhan dan kehangatan iman, ya, pertumbuhan iman Paulus tentunya sebagai orang yang baru percaya kepada Yesus, dan kehangatan iman, saya sengaja menulis demikian karena ada orang Kristen yang dingin-dingin saja, ya, sehingga Yohanes menuliskan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu, kamu tidak boleh suam-suam, ya. Sebab bagaimanapun pertumbuhan dan kehangatan iman itu terjadi jika kita hidup dalam persekutuan. Sekali lagi Bapak Ibu, sebab bagaimanapun pertumbuhan dan kehangatan iman itu terjadi jika kita hidup dalam persekutuan. Bapak Ibu tentu ingat saya dulu pernah cerita ya tentang anggota jemaat ya, itu terjadi di Eropa pada masa-masa yang lampau ya. Itu peristiwanya pada bulan Desember. Ada satu anggota jemaat ngambek.
Ia marah-marah kepada majelis gereja, kepada pengurus gereja, kepada anggota jemaat. Pokoknya semua ia tidak mau lagi. Ia ke gereja juga tidak mau. Semua orang di gereja tidak ada yang benar baginya dan dia marah-marah. Entah salahnya apa, pokoknya ia tidak pernah mau ke gereja. Nah, pada waktu Desember menjelang hari Natal, ya, pengurus gereja pergi ke sana, ke rumahnya. Jadi waktu diketok-ketok, tidak ada pintu dibuka. Ketok lagi sambil memberi salam, juga tidak dibuka. Ketok lagi, tiba-tiba pintu dibuka, dan si bapak itu dengan muka yang tidak senang, ia membuka pintunya tanpa mempersilahkan masuk. Ia langsung jalan lagi ke dalam. Jadi para pengurus gereja, majelis gereja itu ikut masuk ke dalam. Lalu karena itu Desember agak dingin, jadi ada perapian. Karena waktu masih masa-masa yang lampau, jadi perapian tidak kayak sekarang. Ya. Orang pakai listrik, ini masih pakai kayu bakar. Ya, biasa dalam ruang tamu ada perapian itu. Jadi dinyalakanlah api itu di perapian itu. Rumah lantai semen. Lalu mereka duduklah di ruang tamu itu yang ada perapian. Semuanya bingung, tidak tahu mau ngomong apa. Tamu juga bingung karena yang punya rumah juga tidak mau ngomong. Yang punya rumah juga diam sambil cemberut. Akhirnya salah seorang dari pengurus gereja melihat ke perapian dan ia mengambil sepotong kayu yang sedang menyala di perapian, meletakkannya di lantai semen yang ada di tengah-tengah mereka. Lalu semuanya diam. Pengurus diam, yang bapak punya rumah juga diam. Tetapi perhatian mereka semua teralihkan ke sepotong kayu yang dikeluarkan dari perapian. Yang tadinya menyala, ditaruh di tengah, keluar dari perapian yang menyala-nyala. Hanya ia sendiri sepotong kayu. Kemudian lama-kelamaan apinya padam. Kemudian lama-kelamaan bara yang di kayu menjadi redup. Dan kemudian lama-kelamaan kayu itu, api itu, bara itu, kemudian semuanya padam. Mereka melihat itu padam. Lalu si bapak yang punya rumah, dia bilang begini, "Bapak-bapak, tidak usah ngomong apapun, saya sudah mengerti bahwa saya tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan. Sebab hanya satu yang akan terjadi jika saya menjauhkan diri dari persekutuan. Secara rohani, saya lama-kelamaan akan mati jika saya menjauhkan diri dari persekutuan." Bapak Ibu, ayat yang ke-26, ayat yang ke-30 sedang menceritakan kepada kita bagaimana sikap dari jemaat yang ada di Yerusalem ketika Paulus sampai di Yerusalem. Tetapi yang menyukakan kita ialah ada seorang yang bernama Barnabas yang menyambut menerimanya. Bahkan Barnabas yang membawanya kepada para rasul. Dan di depan para rasul ia menceritakan siapa Paulus ketika Paulus ada di Damsyik. Dan ia sendiri yang menceritakannya, menyambutnya. Sehingga Paulus kemudian menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Baik pada waktu Yerusalem dalam bacaan kita. Bagaimana ia membuktikan di depan orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu, jika kita kembali ke tema kita tentang lingkungan persaudaraan. Betapa pentingnya kita itu hidup dalam persekutuan.
Alkitab berkata jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Ya. Dan ingatlah, suatu waktu semua orang Kristen pasti membutuhkan sesama anggota persekutuan. Ia pasti butuh gerejanya. Sejelek apapun gerejanya, tidak ada orang Kristen yang tidak akan memerlukan gerejanya sampai ia meninggal. Ia pasti perlu persekutuan. Ia pasti perlu sesama teman anggota jemaat. Walaupun mungkin anggota jemaat atau kita penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Tapi persekutuan kita sebagai anggota jemaat itu sangatlah penting. Karena itu teks ini kalau saya membawa dalam bahasa kita sekarang begini. Bapak Ibu, kalaupun kita mengalami banyak kesusahan dan kita merasa banyak hal yang mungkin menurut kita kurang enak, kurang nyaman di gereja kita, atau apapun lah alasannya, jangan sekali-kali menjauhkan diri dari persekutuan. Sebab walaupun persekutuan kita itu kecil, atau persekutuan kita itu mungkin tidak seperti yang lain, tapi bagaimanapun itulah tempat di mana Tuhan memanggil kita untuk bersekutu. Sini. Jika kita menjauhkan diri dari persekutuan, percayalah, suatu waktu secara rohani kita akan mengalami apa yang disebut dengan mati rohani. Kayu tadi tidak akan bisa menyala dengan dirinya sendiri tanpa persekutuan di perapian itu. Orang Kristen juga begitu. Paulus juga begitu. Untung Paulus disambut oleh Barnabas. Kalau ia melihat sikap orang Kristen yang lain yang menolak dia untuk bergabung bersama dengan mereka, apa jadinya dengan Paulus? Kalau Tuhan Yesus nyambut, kenapa orang Kristen tidak menyambut? Kalau anggota jemaat kita semua adalah anggota jemaat karena iman dalam nama Yesus, kenapa kita harus menjauhkan diri dari persekutuan? Kita yang sama-sama adalah jemaat. Jika kita adalah jemaat Tuhan, kenapa kita merasa tidak memerlukan persekutuan? Percayalah Bapak Ibu, siapapun kita jika kita adalah Kristen, sampai akhir hidup kita, kita butuh persekutuan dengan jemaat Tuhan. Tidak ada orang yang dapat tahan hidup tanpa persekutuan. Percayalah, ia pasti akan mengalami kematian secara rohani. Atau ada orang Kristen berkata, toh di rumah saya bisa. Memang di rumah kita bisa. Tetapi kita tidak bisa berjabat tangan dengan televisi. Ya, kita tidak bisa bertegur sapa dan saling mendoakan, menguatkan dengan alat-alat elektronik. Sehingga sewaktu-waktu setelah gelombang COVID ini mereda, betapa pentingnya persekutuan kita sebagai jemaat Tuhan. Bapak Ibu, kita COVID ini sudah 2,5 tahun. Rasanya seperti ada yang hilang dari diri kita. Apa itu? Persekutuan real dengan sesama anggota jemaat. Bertegur sapa, saling tertawa, berbagi kasih peduli, berjabat tangan, lalu kemudian menyapa satu dengan yang lain. Itu telah terasa hilang dalam waktu sekitar 2 tahunan ini. Kita berdoa supaya gelombang COVID ini tidak berkepanjangan, semuanya tuntas dan beres, sehingga kita dapat bersekutu kembali. Alkitab dengan terang dalam Ibrani, saya baca sebentar, Ibrani pasal yang ke-10 bagi kita. Ibrani pasal yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya,
menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saya yakin tidak ada seorang pun yang berkata ia orang Kristen, tapi ia punya niat dalam hatinya, seumur hidup nanti saya tidak akan pernah bersekutu dengan sesama orang Kristen. Tidak mungkin. Karena panggilan orang Kristen salah satu ialah koinonia, yaitu persekutuan dengan sesama anak Tuhan. Seringkali kita dikuatkan ketika bertemu dengan teman, lalu teman berkata, kiranya Tuhan memberkatimu ya. Walaupun mungkin perkataan itu sederhana, tapi itu menguatkan. Betapa pentingnya persekutuan dan tidak menjauhkan diri dari persekutuan, karena persekutuan itu adalah lingkungan persaudaraan orang Kristen. Jangankan orang Kristen, orang yang bukan Kristen pun tidak mungkin tidak punya persekutuan. Karena salah satu natur manusia itu makhluk sosial yang pasti akan berupaya bagaimanapun ia punya teman, sahabat, saudara, atau siapapun orang lain. Nggak mungkinlah orang Kristen seumur hidup sampai dia meninggal tidak membutuhkan sahabat, teman, saudara, jemaat, gereja. Nggak mungkin. Sebab bagaimana dia menjalani hidup dengan dirinya sendiri tanpa orang lain? Nggak mungkin. Nah, oleh karena itu firman ini sedang menasihatkan kita juga demikian. Terakhir ayat 31. Ayat 31 berkata begini, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah mereka makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bapak Ibu, saya mau berkata begini. Sebelumnya luar biasa pergumulan jemaat Tuhan ya. Dalam teks sebelumnya. Injil juga masih di Yerusalem. Tapi dengan pergumulan yang mereka hadapi, maka kemudian Injil tersebar ke Yudea, Samaria, Galilea. Lalu Alkitab berkata, dalam beberapa waktu yang lama, jemaat itu hidup dalam damai. Tapi teks ini sedang berkata begini, jemaat yang hidup saling mengasihi, lingkungan persaudaraan yang indah dalam sebuah persekutuan jemaat akan mendatangkan suasana yang damai itu. Tapi kalau anggota persekutuan saling menggigit, ya, saling curiga, atau berpikiran yang buruk kepada sesama, padahal sesama orang Kristen tidak pernah mungkin punya niat buruk, ya, kecuali kalau ada yang punya niat buruk pasti bukan Kristen. KTP-nya doang yang Kristen. Karena tindakan buruk itu pasti bukan tindakan Kristen. Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Dan jika Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, maka tidak pernah ada dalam catatan Alkitab Kristus itu melakukan hal buruk. KTP-nya boleh Kristen, tapi kelakuannya seharusnya juga sesuai dengan KTP yang ditulis Kristen. Jemaat yang hidup saling mengasihi, pasti mereka merasakan suasana yang damai. Suasana damai terjadi bukan karena kita selalu berharap orang lain mengerti tentang kita, tetapi belajar juga untuk mengerti keberadaan orang lain. Rasa persaudaraan dan kebersamaan pasti juga muncul di sini. Kalau kita egois, pokoknya yang kita benar, yang lain salah, pokoknya harus kita, yang lain tidak harus dengar kita, nggak bisa. Karena ini persekutuan. Persekutuan itu pasti saling memahami satu dengan yang lain. Itu penting. Dan itu yang terjadi dalam bacaan kita. Ketika Barnabas membawa Paulus, lalu para rasul tidak menerima, itu pasti akan sulit. Tapi para rasul kemudian menerima, menyambutnya dengan hangat, ya.
lalu dikatakan lalu mereka hidup dalam damai, itu adalah catatan penting. Karena itu tidak hanya sekedar cerita, begitulah Paulus dibawa oleh Barnabas, disambut oleh murid-murid, lalu mereka hidup dalam damai. Tentu bukan hanya sekedar laporan itu. Tapi karena teks ini adalah firman Tuhan yang ditulis dalam inspirasi Roh Suci, maka teks ini juga adalah ajaran bagi gereja, bagi kita. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, suasana damai dalam persekutuan jemaat itu terjadi bukan hanya oleh karena suasana damai terjadi bukan karena kita selalu berharap orang lain harus mengerti kita. Tapi bagaimana kita juga harus belajar mengerti orang lain. Mereka tidak menuntut Paulus untuk mengerti mereka. Tapi mereka juga berupaya mengerti, menyambut, menerima Paulus. Sehingga ayat 31 bicara soal damai. Bapak Ibu, perkenankan saya ngomong begini. Yuk kita anggota jemaat Gereja Kristus Ketapang yang ada di Pos Kelapa Gading. Nggak usahlah pikir buruk tentang siapapun. Karena kalau kita adalah orang Kristen, kita pasti menjauhkan diri dari berpikir buruk tentang sesama orang Kristen. Sebab jika kita adalah jemaat Tuhan, tidak mungkin pikiran kita buruk tentang sesama orang Kristen. Tetapi kalau pikiran kita memang tidak cocok, atau mungkin kita merasa tidak nyaman atau tidak enak, pasti kita berupaya bagaimana supaya semuanya boleh damai. Karena hidup damai itu enak Bapak Ibu. Hidup tanpa ada pertentangan, perseteruan, atau apapun namanya, itu sangat-sangatlah indah. Ya. Dalam suasana damai, kata Alkitab, bacaan ayat 31 terakhir, jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Sebab sulit kita jemaat Tuhan dapat dibangun jika anggota jemaat saling curiga, saling menyalahkan, saling mengucilkan, saling menjelekkan, atau saling apa saja satu dengan yang lain. Ini prinsip rohani dari teks kita. Karena itu, biarlah kebenaran yang tertulis dalam kitab suci tidak hanya sekedar sebuah laporan. Demikianlah Paulus ketika ia berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Ketika di Damsyik ia ditolong oleh jemaat. Ketika ia sampai ke Yerusalem, ia juga disambut oleh karena Barnabas menerimanya pertama, lalu murid-murid menerimanya, lalu dilaporkan, lalu semua jemaat di Yerusalem, di Galilea, di Samaria hidup dalam damai. Biarlah itu juga menjadi pelajaran. Karena yang kita baca adalah kitab yang ditulis dalam inspirasi Roh Kudus. Itu saja Bapak Ibu. Saya sudah bilang sama Ko Willy, hari ini kita tidak ada break room. Kita bisa sharing bersama, kita bisa saling menguatkan, kita bisa ngobrol dari teks firman Tuhan ini. Kita juga berharap supaya COVID cepat berlalu, supaya semuanya aman, supaya kita juga dapat bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan, di gereja. Sebagai hamba Tuhan, saya merasa ada hal yang hilang selama 2,5 tahun. Karena ada yang saya tidak bisa bersalaman, tapi ada juga yang saya tidak bisa lagi selama-lamanya bersalaman. Karena sejumlah saudara-saudara kita selama masa COVID itu telah pergi kepada Bapa. Tapi suatu waktu kita akan bertemu kembali. Tapi selama kita masih punya kesempatan menjalani hidup, yuk kita menciptakan lingkungan persaudaraan yang nyaman di gereja. Walaupun gereja kita terbatas, tidak seperti yang lain yang luar biasa, kita sederhana-sederhana saja,
tapi kita dapat menciptakan suasana seperti itu. Amin. Ada yang menambahkan, silakan. Mari kita sharing. Kita punya waktu sebelum saya serahkan ke yang memimpin acara kita. Yuk, silakan. Pak, Siapa saya mau sih? tanya dong, Pak. Iya, Pak, silakan. Yang kisah Rasul 9 ayat 27 itu kan disebutkan kan Barnabas menerima si Saulus itu dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan seterusnya. Nah, pada saat itu rasul-rasul itu tahu nggak sih ya kalau si Saulus ini ditetapkan oleh Tuhan sebagai salah satu rasul, Pak? Tidak. Pada waktu itu tidak. Tidak Lalu tahu tentu komunikasi pada waktu itu tentu ribuan tahun yang lalu tidak semudah kita sekarang. Untuk sebuah kabar berita sampai ke tempat yang lain secara detail itu pasti tidak semudah kita. Lalu jarak tempuh ya dari Damsyik ke Yerusalem itu juga adalah jarak tempuh yang cukup jauh. Damsyik adalah kota mandiri walaupun ia ada di bawah kekuasaan Romawi. Lalu yang berikutnya komunikasi antar orang Kristen dengan orang Kristen itu memang juga terbatas. Apalagi berita dari daerah pelarian lalu ke komunitas orang Kristen yang ada di Yerusalem, itu juga semuanya tersembunyi. Komunitas Kristen yang ada di Yerusalem juga demikian. Karena mereka terancam keberadaan mereka. Sehingga banyak sekali kabar berita apa yang terjadi, itu seringkali, kalaupun mungkin mendengar, tapi tidak mendengar cerita secara detail. Nah, ketika Paulus ke sana, Barnabas itu yang menyambutnya, pasti Barnabas membuka hati menerima dia, mendengarkan cerita. Sehingga Barnabas adalah salah satu orang yang kemudian menemani Paulus ketika mereka pergi ke Korintus. Bahkan dia diutus sama-sama Paulus. Ketika ia ke sana, kalau dalam bacaan kita, ya tetapi pada waktu itu dalam bacaan ia diturunkan, lalu Saulus setibanya di Yerusalem, ayat 25, sesungguhnya demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya, menurunkannya dari atas tembok kota dari sebuah keranjang. Setiba di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa dia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia. Bagaimana ia bisa menemukan kelompok orang Kristen di sana? Pasti ia mendapatkan pesan, catatan, bahkan juga berita dari teman-teman yang ada di Damsyik, yang melarikan diri ke Damsyik itu. Dan kemungkinan besar, karena ini sifatnya laporan tentang Paulus, ada murid-murid di Damsyik juga yang menemani dia. Karena itu jarak yang cukup jauh. Ditempuh dengan perjalanan kaki atau dengan kuda atau keledai. Sehingga ketika ia sampai di Yerusalem, ia berusaha menggabungkan diri. Ya, tapi ditolak, mereka takut. Kenapa takut? Karena cerita sesungguhnya tentang Paulus mereka belum bisa terima. Tetapi Barnabas sudah menerima berita itu. Kemungkinan cerita dari Paulus, kemungkinan ada teman yang menemani Paulus, karena tidak mungkin orang yang ada dalam ancaman disuruh jalan sendiri. Jadi ada kesaksian-kesaksian dari Damsyik yang juga diterima, yang menguatkan. Sehingga kemudian para rasul menyambut dan menerimanya. Ya, itu Pak Minsi mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Ya, makasih Pak. Jadi berarti Paulus itu sejak kapan Pak dianggap sebagai rasul itu Pak? Nah, ya, saya melanjutkan ke situ. Nah, pengangkatan dia menjadi seorang rasul itu tidak ditentukan oleh murid-murid, tapi ditentukan oleh panggilan Tuhan Yesus. Semua murid itu menjadi rasul tidak oleh karena mereka buat acara tertentu dan jadilah mereka rasul. Tetapi ke-12 orang itu dipanggil oleh Tuhan Yesus secara khusus untuk menjadi rasul.
Lalu Paulus bagaimana dalam perjalanan ke Damsyik? Paulus Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada Paulus bahwa aku memilih engkau ya. Tetapi pemilihan Tuhan itu ditegaskan kepada Ananias. Sehingga Ananias disuruh datang kepada Paulus untuk meneguhkan penetapan itu. Apa yang dilakukan Ananias? Pertama, ada mujizat yang terjadi supaya Paulus bisa melihat. Dan Tuhan sudah membuat itu. Paulus memang menjadi buta. Lalu Tuhan bicara kepada Ananias. Tapi Tuhan juga bicara kepada Paulus. Akan ada seorang bernama Ananias yang akan datang menjumpai engkau. Dalam bacaan kita ketika Saulus bertobat. Tapi firman Tuhan ayat yang ke-15 kepada Ananias ya. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Lalu ia bangun, lalu dibaptis. Waktu bacaan di atas, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias, Tuhan, ayat 13, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari murid-murid kepadanya untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi firman-Nya itu yang tadi, pergilah, sebab orang itu adalah pilihanku. Jadi yang pilih itu Tuhan Yesus sendiri. Ketika Saulus bertanya, Tuhan, Tuhan, ya, siapakah engkau? Lalu dikatakan, akulah Yesus, ayat yang ke-5. Yang kau aniaya itu, ayat 8. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan katakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saulus bangun, berdiri, dan seterusnya. Sampai dengan ayat 10, lalu Tuhan meneguhkan pemanggilan itu melalui Ananias. Tetapi untuk meneguhkan Paulus, ya Paulus sendiri juga menerima itu pertama tuh. Nanti di sana akan ada, masuklah nanti akan disampaikan kepadamu. Setelah sudah masuk, ya lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya akan ada seorang bernama Ananias. Nanti dia masuk, dia akan meletakkan tangan atasmu dan kau akan dapat melihat. Lalu Tuhan sendiri menjumpai juga Ananias yang di rumah yang dibangun gereja tadi. Pergilah ya ke jalan lurus. Engkau akan menjumpai seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Engkau akan meletakkan tanganmu di atas ya kepadanya dan ia akan menjadi sembuh. Seperti itu. Jadi ada prosesnya apa gitu ya? Ada prosesnya. Proses. Ada sutradara besar di belakangnya. Dan Ananias kemudian membaptis Paulus supaya ia penuh dengan Roh Kudus, sama dengan murid-murid dalam Kisah Rasul pasal 2 ketika hari Pentakosta. Sehingga semua proses sebagaimana yang dilakukan oleh Kristus pada murid-murid itu semua terpenuhi pada Paulus.
sehingga kita mengenalnya dia dengan sebutan rasul. Tapi perhatikan Bapak Ibu ya, dalam cerita kita, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, lalu Yudas sudah gantung diri, murid-murid kan memilih pengganti. Mereka memilih Matias kan. Tapi cerita selanjutnya kita tidak mendengar cerita tentang Matias. Bahkan panggilan kepada Matias sebagai rasul pun kita tidak pernah mendengarnya. Bahkan tidak ada satu kitab pun yang ditulis oleh Matias sebagai rasul. Tapi justru kitab kita dipenuhi oleh tulisan-tulisan dari Paulus. Karena Paulus juga adalah orang yang khusus dipanggil Tuhan. Kalau yang Matias itu buang undi murid-murid untuk memilih siapa pengganti Yudas. Itu Tuhan tidak setuju. Ya kalau saya mau bilang ya Tuhan tidak setuju itu. Karena itu bukan pilihan Tuhan. Itu buang undinya murid-murid. Maka catatan Alkitab selanjutnya, kita tidak pernah mendengarkan cerita bagaimana itu Matias punya peran. Walaupun kita tahu ia adalah murid Tuhan yang luar biasa juga pada zamannya. Kalau kita baca di Kisah Rasul ya pasal sebelumnya ya, tentang murid-murid memilih pengganti Yudas itu ya, dalam bacaan kita itu di Kisah Para Rasul itu ya. Jadi rasul-rasul yang lain itu secara proses gitu ya, lama-lama diyakinkan bahwa memang Paulus itu Ya, adalah betul. sebagai salah satu rasul gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kesaksian Paulus ketika, makanya yang cerita Barnabas di Yerusalem begitu. Bagaimana ia bertemu dengan Yesus, lalu Barnabas menceritakan bagaimana perjumpaannya, lalu bagaimana ia bersaksi tentang Yesus di Yerusalem. Ia juga membantah orang-orang Yahudi dan membuktikan ya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kesaksian dia ke Damsyik itu dibawa oleh Paulus sampai ia mati. Karena ketika ia ditangkap oleh penguasa Romawi, ditangkap oleh penguasa Yahudi, lalu dia dibawa ke pengadilan. Kalau kita baca Kisah Rasul 24, 25 sampai 26, ia naik banding. Kesaksian ini yang terus diberitakannya. Bahwa aku memang dipanggil oleh Kristus dan aku tahu karena aku berjumpa dengannya dan dia yang mengutus aku. Itu kesaksian Paulus. Di pasal yang ke-26, di Kisah Rasul pasal 26. Lalu ia naik banding. Kenapa ia naik banding? Karena itu jalan satu-satunya untuk bertemu raja-raja. Yang tadi kita baca tuh. Tuhan Yesus bilang, ini adalah orang yang kuutus supaya memberitakan Injil kepada orang Yahudi, pada bukan orang Yahudi, kepada raja-raja, kepada bangsa lain. Dan raja pada waktu itu, penguasa Romawi pada waktu itu, yang ada di Yerusalem, di Kaisarea, yaitu ya Festus, ya. Dan Paulus berdiri di depan mereka bersaksi. Setelah ia berdiri di depan gubernur, belum cukup. Gubernur bilang, ini orang harus dilepas karena dia tidak salah. Dia bilang, nggak bisa, saya naik banding. Kan lucu, orang dinyatakan tidak bersalah naik banding. Tapi karena ia warga negara Romawi, dia bilang dia naik banding. Maka dua penguasa di wilayah Yudea itu harus mengutus dia bertemu dengan Nero. Dan ia bertemu benar-benar dengan raja. Dan ia pasti memberitakan Injil di sana. Sebelum ia dipancung. Ia mati di bawah pengadilan Nero. Tapi sebelum diadili, tradisi gereja melaporkan Paulus berdiri dengan teguh dalam imannya di hadapan Kaisar. Jangan lupa Bapak Ibu, Kaisar adalah Tuhan pada masanya ya. Ya. Dan ia dianggap sebagai dewa itu Kekaisaran Romawi itu ya. Ia berdiri dengan teguh dalam imannya sampai kemudian ia dipancung sampai mati. Teks tadi bilang nanti aku akan menunjukkan bagaimana penderitaan yang ia akan alami. Kata bacaan kita waktu Yesus mengutusnya. Memberitahu kepada Ananias. Ia menderita ketika ia akan mengikut aku. Dan itu semua tergenapi. Dan pada akhirnya itu yang kita diskusi di kelompok kemarin Pak Misi. Ya. Akhirnya Paulus punya bumi itu yang mewakilin sampai ke ujung bumi ya Pak ya. Iya, sampai ke ujung bumi. Itu luar biasa. Lalu dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati
adalah untung. Karena dia tahu ia akan menderita dan ia akan mengalami sengsara karena Kristus, tapi baginya itu untung. Oke, makasih Pak Mising. Ya, makasih Pak Denny. Mari silakan Bapak Ibu. Saya sudah izin Ko Willy, kita tidak ada break room. Kita sharing, kita diskusi. Oma ya, Oma Culan. Kenapa Pak Denny? Saya pikir Oma mau bertanya. Oh, iya, saya jadi bingung. Kalau dia jahat padahalnya ya, tapi kalau dipakai sama Tuhan langsung aja jadi baik gitu ya. Cepat begitu. Jadi istilahnya Oma di renungan kita yang lalu, Sabtu yang lalu, tidak ada kesalahan sebesar apapun yang tidak bisa diampuni Tuhan. Iya. Dan tidak ada orang yang dianggap orang lain begitu jahat yang tidak dapat dipakai oleh Tuhan. Iya. Asal ia berkata, ini aku Tuhan, aku juga mau melayani dan mengasihi engkau. Tuhan dapat memakainya. Dan kita semua kalau kita dapat berkata Yesus adalah Tuhan, sebenarnya kita juga sama buruknya ya. Hanya buruknya Paulus jelas-jelas terang-terang. Kita juga buruk, tapi mungkin tidak ada yang tahu buruknya kita ya. Iya. Tapi Tuhan Cuma juga Tuhan yang tahu. tahu aja. Iya, itu dia Oma. Makasih Oma. Iya, terima kasih Pak Denny. Mari silakan Bapak Ibu yang lain. Ko Willy, rencana acara kita bagaimana? Seperti biasa saja. Mari silakan. Kalau ada satu orang lagi, kayaknya saya ingin mendengarkan suara orang muda ini. Ada beberapa orang muda di sini nih. Ada Jessica, ketua pemuda, ada Rani, ada Luna, ada Cici Acing. Adakah di antara orang muda yang ingin mengatakan sesuatu kepada para orang tua ini? Silakanlah sharing satu orang, siapa saja. Rani sikat Rani. Jess, silakan. Ayo Jess, duluan Jess. Ayo, ketua pemuda kita. Gimana ini kemarin? Sudah sembuh ini? Jess sudah di rumah atau masih di... Udah di rumah. Udah negatif. Hebat. Udah sehat lagi. Iya. Udah sehat puji Tuhan. Syukurlah puji Tuhan. Oke, ada yang mau di-sharingkan dari teks ini? Teman-teman, pendek saja jika ada, boleh. Monggo. Janganlah simpan ilmunya untuk pemuda saja, untuk kami juga, orang-orang tua nih. Aduh nggak tahu Om. Ya, tapi diingetin lagi sih maksudnya tentang pentingnya persekutuan. Tadi waktu Om bilang kayak ya walaupun sebenarnya maksudnya kita di rumah sendiri mungkin kita ngerasa ya bisa-bisa aja kok saya bertumbuh sendiri di rumah gitu. Tapi pada ujung-ujungnya kayak ya sebenarnya kita butuh persekutuan juga. Dan tadi waktu aku pikirin juga kayak ya mungkin lewat persekutuan juga walaupun mungkin ada gesekan atau banyak konflik, mungkin ya hal-hal itu juga yang Tuhan pakai buat membentuk orang-orang di dalam persekutuan itu juga sih. Kayak mungkin tadi di persekutuan di sekitar Paulus, maksudnya jemaat-jemaat mula-mula sekitar Paulus, mereka juga mungkin awalnya takut kan, tapi dengan Tuhan menempatkan Paulus di tengah-tengah mereka, kayak mereka juga belajar untuk bagaimana menerima dan mungkin mengampuni Paulus gitu sih. Ya itu sih yang paling tadi yang aku pikirkan. Betul, setuju Ci. Bagaimana sedihnya mereka, persekutuan jemaat di Yerusalem. Bagaimana sedihnya rasul-rasul, jemaat baru memilih 7 orang yang untuk melayani meja, salah satu diantaranya ialah Stefanus. Tapi Stefanus itu mati dirajam dengan batu oleh karena seorang penguasa waktu itu dari kalangan Sanhedrin, seorang itu bernama Paulus. Dan kemudian Stefanus mati, lalu jemaat semua lari. Sekarang biang atau dalang dari pemenuhan ini sekarang datang, lalu masuk dalam persekutuan. Itu tidak gampang Bapak Ibu, tidak gampang.
Kalau jemaat tidak punya hati besar menyambutnya, mengampuninya, mengasihinya, itu tidak mudah, tapi itu terjadi. Damai itu kemudian dirasakan dalam ayat 31. Itu suasana yang kita rindu juga dalam persekutuan. Mungkin ada orang yang bagi kita udah terlalu jelek, terlalu jahat. Mungkin rasanya kita juga udah tidak senang, tidak mau, tidak suka. Tapi apa yang dikatakan teks tentu bukan hanya sekedar kesaksian. Begitulah Paulus, begitulah jemaat Yerusalem. Tetapi karena teks itu diinspirasikan oleh Roh Kudus, sebenarnya Tuhan sedang berkata, demikianlah semestinya kita. Tidak ada orang yang tidak punya masalah, persoalan, bahkan hal-hal yang tidak nyaman seperti Paulus, kita semua punya. Tapi bagaimana kita saling menerima. Lingkungan persaudaraan itu penting. Dalam dunia kerja juga, kalau lingkungan atau atmosfer dunia kerja tidak nyaman, orang juga suka tidak nyaman juga bekerja. Apalagi dalam lingkungan jemaat. Makasih Jess, karena itu meneguhkan diskusi kita. Betapa jahatnya Paulus. Saksi mata melihat bagaimana ia membunuh atas perintahnya. Yang dibunuh juga bukan penjahat. Orang yang begitu baik di tengah-tengah persekutuan jemaat, yaitu Stefanus. Dan mereka semua kemudian melarikan diri ya karena pembunuhan itu, kecuali rasul-rasul. Tapi mereka menyambutnya dengan hati terbuka. Oke, thank you Jess. Itu juga berkat untuk kita. Oke, baiklah. Tadi saya bilang 1 orang ya, sekarang tinggal 9 menit sebelum jam 9. Ya, saya serahkan ke Ibu Dora. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persekutuan doa. Ya, pertama kita akan mengucap syukur Bapak Ibu, karena kita boleh memasuki akhir daripada bulan Juli ini, dan itu anugerah buat kita. Karena itu kita bersyukur untuk berkat Tuhan itu. Lalu kita juga bersyukur bersama Jessica dan juga bersama Oma Culan, karena sakit susah jalan Oma Culannya, tapi Tuhan tolong. Juga kita bersyukur bersama Pak Edu. Iya, Pak Edu dan Ibu Mila, walaupun ada masih batuk tetapi enggak apa-apa. Kita juga bersyukur bersama. Juga kita bersyukur bersama Ibu Lena, karena juga ada sakit sampai hari Minggu kemarin, sampai tempel koyok di sini ke gereja. Tapi Tuhan tolong, kita mengucap syukur. Lalu kita berdoa berikutnya Bapak Ibu untuk bagi mereka yang sering melakukan ketidakadilan, agar ada pertobatan dan mencari Tuhan, serta mulai menabur keadilan di dalam hidupnya. Hosea 10 ayat yang ke-12. Lalu kita berdoa berikutnya untuk persiapan ibadah besok. Mohon berkat Tuhan bagi setiap persiapan yang dilakukan oleh pelayan rohaniawan yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar seluruhnya berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, dan melalui pemberitaan firman dapat memenangkan banyak jiwa, dan biarlah Tuhan menolong supaya segala sarana dan prasarana yang digunakan sebagai penunjang dalam ibadah minggu bisa berjalan lancar sesuai dengan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Di gereja kita, Kelapa Gading akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gustav Firman Tuhan, serta pemusik, singer, dan liturgos akan dipimpin oleh mahasiswa-mahasiswi STT Cipanas. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Tadi sudah tiba, mereka sudah latihan, kita mengucap syukur. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama.
Amin. Kita akan masuk pokok doa berikutnya. Kita akan terus berdoa untuk pemerintah dan seluruh upaya melawan COVID. Kita berdoa juga untuk vaksinasi yang terus diupayakan dan juga Semester keempat ya sudah mulai ya. lalu kita juga berdoa untuk protokol kesehatan supaya tetap diperhatikan oleh masyarakat. Lalu berikutnya kita berdoa untuk dokter, perawat, polisi, tentara, dan juga rohaniawan yang berjuang di depan untuk melawan COVID. Kita berdoa juga untuk perekonomian bangsa. Kita juga berdoa untuk kepolisian RI, Densus 88, TNI dalam menjaga keamanan. Berikutnya kita berdoa untuk orang-orang atau kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengacaukan bangsa ini supaya boleh diatasi. Kemudian kita juga berdoa untuk jemaat lanjut usia, untuk kesehatan, dan untuk keluarga kita. Masing-masing kita doakan. Ada tambahan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita bersatu hati berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih. Kami sudah membaca Alkitab. Kami diingatkan oleh firman, supaya sebagai orang Kristen, kami hidup dalam persaudaraan. Persekutuan yang saling peduli, mengasihi, mengampuni, dan juga menerima satu dengan yang lain. Kami punya kekurangan, dan juga ada kelebihan yang menjadi sumbangsi bagi pelayanan gereja. Kami mohon tolonglah kami Tuhan, supaya dalam seluruh keterbatasan kami dan sesama teman-teman kami tidak menjadikannya sebagai bagian yang menyusahkan kami, tetapi semua perbedaan atau apapun menjadikan kami bersatu, kuat, teguh, hidup dalam sukacita, persaudaraan yang rukun, dan hidup dalam kedamaian. Berkatilah persekutuan jemaat Tuhan, baik di rumah maupun di gereja. Tolong kami Tuhan, kuatkan, teguhkan kami. Kami rindu lagi supaya masa COVID ini bisa cepat berlalu, supaya kami boleh bersekutu bersama sebagai persekutuan jemaat-Mu secara real dalam ibadah jemaat Tuhan. Mungkin kami sedikit dan terbatas, tapi biarlah kami menikmati persekutuan sebagai orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal, karena Tuhan Yesus telah mengasihi dan menebus kami. Berkatilah semua Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang ada dalam persekutuan malam ini. Biarlah Tuhan menjawab, mendengar apa yang menjadi kerinduan, cita-cita, pokok doa pribadi, bahkan keluarga. Mohon berkenan kiranya Bapa menjawabnya bagi tiap keluarga, tiap pribadi, tiap Bapak Ibu dan semua saudara. Inilah doa kami ya Tuhan Allah. Jauh dari sempurna, tapi kami telah meminta kepada Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Serahkan ke Koweli. Terima kasih Pak Denny, Bu Dora. Pak Denny, Bu Dora. Salam semua. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Bu Dora.
Oma, iya. Mama, Lili, Tadi sudah diurus semua. Pak Jun, Ya, Ibu Pak Yuni Edu, sudah siap semua. Dora, Bapak Halo. Ibu semua. Vero. Ibu Vero Terima baru kasih. muncul suaranya. Bu Vero Kasih Om Tante. Sudah dimakan di Bu Enda. gereja. sudah diselesaikan oleh tim. Selamat malam semua. Terima kasih ya. Malam, Ben. Bu dan Ben. Ibu. Ibu di Cipanas atau di rumah? Nah, sudah keluar. Cepet Ya, ya. ibunya. Lincah. Makasih Om Tante semuanya. ya. Selamat malam semuanya, teman beristirahat. Kita ya, teman-teman yang lain tuh semuanya nggak pada kelihatan sih. Oke. Salam semuanya. Lili Oke, sudah itu. keluar, saya hostnya di sini, Ya. jadi saya akan tutup ya. Ya. Ya, selamat mempersiapkan ibadah besok ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Tutup ya.